Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, atau selamat siang Ananda kelas 7 sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pelajaran IPA ya. Semoga Ananda sekalian selalu sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, Ananda bisa buka di halaman 43. Nah, silahkan dibuka buku paketnya halaman 43 yang buku paket IPA. Di situ kita menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ya. Jadi di dunia ini sangat beragam sekali makhluk hidup, ada tanaman, kemudian ada hewan, ada jamur atau fungi kalau bahasa ilmiahnya, kemudian juga ada protista. Nah, nanti belajar apa itu protista. Ada protista itu sejenis makhluk hidup yang ukurannya mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, kita punya mikroskop. Nanti kalau Ananda sekalian sudah masuk offline, kita bisa gunakan tuh mikroskop untuk melihat benda-benda mikroskopik. Kemudian juga banyak hal, ada virus. Nah, virus itu nanti ada pembahasan tersendirinya. Kemudian juga bakteri dan lain sebagainya. Nah, yang kelihatan, yang zahir kelihatan mungkin tanaman, hewan, jamur mungkin yang kelihatannya. Nah, seperti ini. Mungkin sudah dibuka ya halaman 43. Nah, yang akan kita pelajari itu di bab ini kita insya Allah akan membahas bab ini menjadi 2 sesi. Yang pertama akan dibahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ciri-ciri benda tak hidup, keanekaragaman makhluk hidup. Nah, kemudian pertemuan kedua nanti kita bahas klasifikasi makhluk hidup, perkembangan sistem klasifikasi dan tugas. Insya Allah di pekan ini juga ada tugas ya yang Ananda bisa kerjakan. Silahkan. Nah, kemudian kita ke yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, makhluk hidup memiliki beberapa ciri. Nah, contohnya di sini ini ada burung beo ya, kalau nggak salah burung beo. Mungkin Ananda ada yang memelihara burung beo di rumahnya, mungkin ada ya. Kemudian banyak juga jenis burung yang lain, kan burung termasuk hewan, salah satu makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak di sini. Ananda bisa buka di halaman 45. Di sana ada ciri makhluk hidup bergerak. Jadi semua makhluk hidup bergerak ya. Kemudian manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun bergerak mengikuti rangsangan. Bergerak ya, menanggapi rangsangan. Nah, ada yang berlari, kemudian ada yang berenang menggunakan sirip. Contohnya ikan, ada yang lari misalkan. Contohnya citah. Nah, itu bergerak ya. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau makan. Tentu misalkan ada makhluk hidup yang memakan daging, disebut apa? Karnivora. Kemudian juga ada makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian ada makhluk hidup yang memakan keduanya, omnivora. Kemudian juga ada yang memakan segala ya, omnivora, karnivora. Nah, kemudian ada insektivora, makhluk hidup yang memakan serangga. Contohnya tapir yang memakan semut atau terenggiling. Kemudian yang memakan omnivora tadi yang memakan rumput, misalkan tumbuhan, contohnya kambing. Memakan daging, contohnya citah. Yang omnivora contohnya manusia, kan memakan manusia, makan serangga juga, makan
daging, makan tumbuhan juga ya. Nah, kemudian jika dibedakan berdasarkan fotosintesis, jadi makhluk hidup diklasifikasikan ada autotrop, ada heterotrop. Nah, autotrop itu adalah makhluk hidup, jadi heterotrop adalah makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contohnya manusia, hewan itu makhluk hidup yang heterotrop. Nah, kemudian ada makhluk hidup yang autotrop. Jadi kalau autotrop adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri berupa bahan organik. Tumbuhan ini atau makhluk hidup misalkan disebut autotrop. Nah, dia dapat membuat makanan sendiri ya. Contohnya tumbuhan. Sedangkan yang heterotrop yaitu makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contohnya manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu menggunakan hasil dari organisme atau makhluk hidup autotrop yang memproduksi makanan sendiri. Contohnya tumbuhan lewat fotosintesis. Nah, misalkan tumbuhan menghasilkan misalkan tumbuhan kentang berfotosintesis menghasilkan umbi kentang. Nah, umbi kentang itu dimakan misalkan oleh katakanlah kuda, oleh manusia juga dimakan. Nah, itu jadi yang autotrop yang dapat menghasilkan sendiri makanannya makhluk hidup, contohnya tumbuhan, dan heterotrop yang menggunakan bahan organik dari hasil organisme autotrop itu. Nah, kemudian fotosintesis sendiri fotosintesis adalah proses perubahan zat cahaya menjadi zat organik. Nah, misalkan cahaya matahari dirubah menjadi karbohidrat. Nah, dengan bantuan matahari, air, dan tentu ada inti di dalam tumbuhan yaitu klorofil. Nah, kemudian intinya makhluk hidup memerlukan makan, baik manusia, hewan, tumbuhan semuanya juga memerlukan makanan. Ada yang bisa memproduksi sendiri, ada yang bergantung kepada makhluk hidup lain. Nah, kemudian peka terhadap rangsangan atau irabilitas. Nah, contohnya misalkan manusia. Jadi kulit manusia, di dalam kulit manusia itu ada bulu. Bukan bulu, rambut. Mungkin disebutnya lebih tepatnya rambut. Jadi di dalam tubuh manusia ada rambut. Rambut itu misalkan kalau kedinginan berdiri ya kan rambut ini. Kalau bulu kan bulu hewan ya, burung. Nah, itu bulu. Bedanya rambut itu kalau manusia itu berambut bukan berbulu. Nah, kalau yang berbulu itu contohnya burung. Nah, itu berbulu. Nah, kemudian dia peka terhadap rangsangan. Contohnya kita peka terhadap rangsangan gravitasi bumi. Nah, kemudian juga putri malu. Pernah lihat putri malu? Kalau putri malu itu kita sentuh si daunnya, itu dia akan menguncupkan daun. Nah, dia peka terhadap rangsangan sentuh. Nah, nanti di kelas 8 Ananda bakal belajar jenis-jenis rangsangan. Ada yang lewat zat kimia, ada yang lewat cahaya. Misalkan kan tumbuhan itu tumbuh mengikuti arah cahaya. Nah, seperti itu ya. Peka terhadap rangsangan ya. Seperti itu. Nah, kemudian bernapas atau respirasi ya. Setiap makhluk hidup butuh bernapas. Nah, butuh bernapas melalui proses respirasi. Jadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen atau CO2 dan O2. Nah, bernapas ini. Nah, bernapas untuk apa? Untuk merombak zat-zat makanan atau membakar
zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Jadi dibantu oleh oksigen untuk proses pembakarannya sehingga sari-sari mineral di dalam tubuh bisa diserap. Itu fungsi dari bernapas. Nah, kalau tumbuhan dia bernapasnya itu lewat stomata atau mulut daun ya. Jadi di tumbuhan itu kalau kalian mikroskop nanti kelihatan tuh mulut daun. Jadi sehingga dia bisa mengkonsumsi karbon dioksida. Kan kalau manusia bernapas lewat hidung kemudian ke paru-paru ya. Nah, kalau ikan itu insang bernapasnya ya seperti itu. Kalau misalkan ada juga kayak lumba-lumba, paus, dia menggunakan paru-paru ya bernapasnya. Sehingga kenapa ikan paus itu ke permukaan atau lumba-lumba sering meloncat ke permukaan? Nah itu kebutuhan dari lumba-lumba sama paus untuk bernapas. Nah kemudian juga ada katak. Nah, katak itu dia bernapas lewat paru-paru dan kulit. Jadi kulitnya sebagai media pernapasan, alat pernapasannya. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh. Nah, dulu kan misalkan Ananda siapa di sini? Zakaria, misalkan Ananda Zakaria dulu bayi, tapi sekarang udah mulai remaja, udah menjadi badannya udah semakin besar. Nanti misalkan kalau Allah berikan umur, kita akan tumbuh lagi, besar lagi sampai dewasa. Kemudian ada proses tumbuh. Nah, seperti itu. Ya. Itu proses tumbuh bisa dilihat di halaman 52 dari mulai bayi sampai dewasa kelihatan ya. Nah, kemudian kalau di tumbuhan itu tumbuh misalkan kan dari biji, kemudian ada kecambah, jadi keluar bakal daun, kemudian batang dan jadi pohon misalkan. Nah, kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi misalkan kalau kita hasil dari metabolisme manusia mengeluarkan misalkan setelah berlari biasanya kita mengeluarkan apa zat sisa? Keringat. Kemudian setelah makan, setelah beraktivitas kita atau misalkan lagi kedinginan kita keluar air kencing ya. Nah, kemudian ketika kita kenyang, kemudian dicerna makanan di dalam tubuh, kemudian kita mengeluarkan zat sisa yang berupa feses ya. Feses itu kotoran. Nah, kita mengeluarkan zat sisa itu dan begitupun hewan mengeluarkan zat sisa. Ya, Afwan. Ada iklan ya, Afwan. Nah, kemudian jadi proses pengeluaran zat sisa ini yang disebut dengan ekskresi. Nah, kalau manusia mengeluarkan zat sisanya apa? Lewat kulit, urin, kemudian lewat penis, lewat alat kelamin kita. Atau vagina kalau perempuan itu urin ya, air kencing. Nah, kalau lewat anus lubang yang belakang, lubang itu mengeluarkan feses atau kotorannya, itu zat sisa. Dan kita juga sebetulnya mengeluarkan karbon dioksida lewat mulut dan hidung ya. Lewat mulut dan hidung kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Kita menyerap oksigen dalam proses respirasi atau bernapas dan kita juga mengeluarkan karbon dioksida ya, seperti itu. Dan karbon dioksida tadi dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk bernapas, mereka untuk melakukan fotosintesis. Nah, kemudian berkembang biak, di sini berkembang biak. Nah, Anda bisa dilihat di halaman 54 di buku paketnya. Nah, berkembang biak karena dulu belum ada pavian, belum ada ananda di Banat, mungkin siapa belum ada, tapi karena bapak ibu bereproduksi jadi berketurunan sehingga adalah ananda ke dunia ini. Nah,
Kemudian ya dengan izin Allah tentunya ya. Kemudian juga dulu manusia populasinya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian bereproduksi jadi sampai sekarang kurang lebih ada 8 miliar manusia di bumi ini. Belum lagi hewan-hewan yang lain kan. Semuanya bereproduksi, menghasilkan keturunan. Nah, ada yang reproduksinya secara kawin atau seksual, ada yang secara tidak kawin atau aseksual. Contohnya yang secara kawin, misalkan kalau di dalam tumbuhan itu bertemunya putik dengan benang sari, itu terjadi penyerbukan sehingga menghasilkan buah, itu secara kawin. Atau kalau di hewan atau di manusia terjadi peleburan antara sperma dan sel telur sehingga bisa jadi bakal bayi, kemudian jadi bayi. Nah, kemudian juga misalkan kalau yang secara tidak kawin, nah gimana nih? Secara tidak kawin kok bisa menghasilkan keturunan? Nah, contohnya misalkan stek batang, pernah lihat tanaman singkong nggak? Nah, kalau tanaman singkong itu dia dipotong-potong batangnya yang sudah agak tua, kemudian ditancapkan ke tanah, itu akan menghasilkan pohon singkong yang baru. Nah, contoh lain ada amuba. Coba Ananda searching di Google amuba, dia membelah diri. Dia membelah diri secara sendiri menghasilkan berbagai keturunan. Nah, virus bisa mengganda, dia membelah diri. Nah, sama seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah beradaptasi. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan keadaan, misalkan ada musuhnya. Contohnya cicak. Cicak kalau ada musuh, misalkan kalau kita kejar cicak, itu tiba-tiba ekornya putus, dia memutuskan ekornya, itu sebagai perlindungan diri agar dia bisa mengelabui musuh. Atau contoh lain, walang sangit yang kalau kita ganggu dia mengeluarkan bau busuk agar kita menghindar. Landak, misalkan kalau kita sentuh dia mengeluarkan duri untuk melindungi dirinya. Misalkan keong, dia punya cangkang, kura-kura juga punya cangkang, dan banyak lagi makhluk hidup yang melindungi dirinya. Ada yang punya cakar, misalkan ada yang punya gigi taring dan lain sebagainya. Ya, Allah maha benar Allah dengan segala ciptaannya, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Ya, ini ciri-ciri makhluk hidup yang bisa Ananda pelajari. Ya, ini ada 8 ciri makhluk hidup yang insya Allah kita bisa mengerti di sini ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ada ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup. Di sini pertama tidak dapat bergerak, tentu kayak plastik misalkan, kayak batu, gunung, itu bukan makhluk hidup. Nah, dan dia tidak bisa bergerak. Misalkan kan Pak, gunung itu dia bisa meletus ya, kemudian bisa ada gempa bumi, kan dia bergerak. Nah itu bukan bergerak, bukan karena gunungnya sendiri, tapi ada getaran magma, dan magma itu juga ada prosesnya. Misalkan lewat ini ada patahan di bawah bumi, misalkan ada yang longsor. Kan kalau longsor di bawah bumi artinya ada yang di atasnya juga turun ke bawah. Nah itu kan menyebabkan getaran, sehingga dia ada getaran. Nah, itu salah satu contoh kenapa bisa ada gempa bumi. Nah, tanah kan benda mati tapi bisa ada gerakan. Nah, itu ya, bedakan. Kalau benda tak hidup juga tidak mengadakan metabolisme, tidak bernapas, tidak mengeluarkan zat sisa, ekskresi. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia tidak melakukan reproduksi. Pernah lihat nggak batu yang ada anaknya? Enggak kan? Ngeri kan kita kalau lihat benda yang tak hidup itu bisa bereproduksi. Nah, seperti itu. Tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Ya iya, makhluk hidup, makhluk tak hidup atau benda mati ya diam saja kalau ada perlakuan apapun ya. Seperti itu ya. Insyaallah Ananda dapat membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup ya. Nah, kemudian
Sifat umum pembeda makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang pertama, memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Ya, makhluk hidup memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Misalkan ini contoh, kura-kura. Kura-kura punya bentuk tertentu. Nah, kalau yang tak hidup itu bentuknya mengikuti kehendak yang membuat, misalkan membuat botol atau misalkan batu kita pukul jadi belah, misalkan kan ukurannya mengikuti itu. Tidak baku kan. Kalau misalkan bentuknya kura-kura itu seperti itu, kita kan sudah tergambar ya. Nah, kemudian memiliki komposisi kimia tertentu seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosforus, dan sedikit mineral. Nah, di sini jadi ini zat-zat yang menopang kehidupan. Jadi sehingga memiliki komposisi kimia tertentu. Sedangkan kalau makhluk tak hidup, dia tidak memiliki komposisi kimia yang penopang makhluk hidup seperti ini, seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Dia hanya tersusun atas unsurnya tersendiri. Misalkan tanah tersusun atas karbon saja. Kemudian misalkan tempe ada di sana ada karbon. Walaupun istilahnya tempe tadinya dari kedelai yang notabene adalah makhluk hidup, tapi kan setelah dia dipangkas, setelah dia digoreng, dia bukan makhluk hidup lagi. Nah, misalkan kedelainya juga udah mati. Kalau kita tanam tempe nggak bakal jadi pohon kedelai. Tapi kalau biji tempe kita tanam, biji kedelai kita tanam, itu bakal jadi pohon kedelai ya. Sehingga makhluk hidup pun bisa menjadi makhluk mati, misalkan kalau umurnya sudah tidak ada. Nah, kemudian mengalami metabolisme, contohnya pencernaan, makan kan prosesnya. Kemudian pernapasan, bernapas, makhluk hidup kan bernapas, sekresi, kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, makhluk hidup mengalami itu dan makhluk tidak hidup atau benda mati tidak mengalami hal tersebut. Nah, kemudian apalagi sifat pembeda antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, yang selanjutnya memberikan reaksi terhadap rangsangan tadi, menghadapi rangsangan. Nah, contohnya makhluk kecambah yang mengikuti arah matahari, arah cahaya. Nah, kalau benda mati, makhluk tak hidup, dia tidak menanggapi rangsangan. Nah, kemudian memiliki kemampuan bereproduksi. Tadi makhluk tak hidup tidak bereproduksi. Kemudian tumbuh dan mengalami daur hidup. Nah, tumbuh dia makin tinggi, makin besar. Kalau makhluk tak hidup dia gitu-gitu aja ukurannya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian mengalami daur hidup, tumbuh dan mengalami daur hidup. Daur hidup di sini contohnya dari mulai lahir, kemudian tumbuh, jadi dewasa, remaja, dewasa, kemudian lansia dan meninggal. Misalkan kalau manusia, kalau makhluk tak hidup tidak mengalami daur itu, jadi dia terus aja bentuknya seperti itu. Dan dia juga bisa hilang kalau memang tergerus. Artinya hilangnya juga bukan hilang total, tapi jadi material lain yang lebih kecil. Misalkan batu kan dipecah, hilang kan batunya, jadi pecahan kecil, misalkan seperti itu. Jadi berubah bentuk. Nah, kemudian juga kalau makhluk hidup itu tersusun atas sel hidup. Ya, makhluk hidup contohnya beruang, dia tersusun atas sel-sel. Jadi ada ukuran terkecil di dalam makhluk hidup itu adalah sel, ukuran itu. Nah, dia hidup gitu. Sel bisa mengganda. Nah, kemudian kalau makhluk tak hidup atau benda mati tersusun oleh unsur penyusunnya saja, contohnya atomnya saja, karbon ataukah fosfor dan lain sebagainya. Ya, itu semoga Anda bisa membedakan mana makhluk hidup, mana benda tak hidup ya. Nah, kemudian keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini ada flamingo, Sphinx Macau, West African Black Rhino, jadi badak hitam Afrika Barat, kemudian red fox, rubah merah, kemudian
Ini beo Makau, sping Makau itu ya kalau nggak salah, flamingo, bangau. Nah, ini salah satu keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup sangat beragam dan memiliki ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan makhluk hidup yang sejenis pun memiliki perbedaan. Misalkan ada ananda yang kembar misalkan. Walaupun kembar pasti ada satu perbedaan, tidak ada yang identik banget gitu kan. Identik, tidak ada yang sama persis gitu. Pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan yang terjadi di antara individu disebut variasi atau varietas. Nah, varietas contohnya misalkan padi yang kita makan, beras, ada beras Cianjur misalkan, padi Rojo Lele, IR berapa. Nah, itu kan perbedaan. Walaupun dia padi sama untuk dijadikan nasi, nah tapi beda-beda jenisnya, dan jenis ini nanti berbedaan bentuknya. Misalkan ada nasi yang lonjong, ada yang bulat. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalkan badak, ada badak yang bercula satu, tanduknya satu, ada yang tanduknya dua. Harimau ada yang putih, ada yang belangnya banyak. Misalkan ada harimau yang tidak ada belang, ada singa dan lain sebagainya. Ya Allah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya dan beraneka ragam. Nah, agar kita dapat terus belajar tentang kebesaran Allah dari makhluknya ini ya, seperti itu. Ya, cukup sekian dari Bapak ucapkan jazakumullah khairan. Di sini ada quote nih, every small action count, let's protect the environment together. Jadi setiap langkah kecil yang kita lakukan, contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak menebang hutan, itu langkah besar ya. Atau misalkan mendukung dengan gerakan-gerakan lingkungan, itu kita mendukung juga untuk kelestarian makhluk hidup. Jangan sampai misalkan di anak cucu kalian kan misalkan kalau ada umur sudah menikah, nanti punya anak cucu kalian nggak tahu gitu bentuk onta itu seperti apa gitu, nggak bisa ngelihat makhluk hidup onta itu seperti apa. Jadi kita harus menjaga keberlangsungan makhluk hidup ini, keberadaan makhluk hidup. Makanya kan manusia ini Allah ciptakan di bumi ini sebagai khalifah ya, pemimpin, dan untuk memakmurkan bumi ya. Tugas kita ya seperti itu ya, insyaallah dengan izin Allah Ta'ala juga. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti. Silahkan kalau masih kurang mengerti diulang lagi videonya. Insyaallah nanti ada tugas di e-learning yang bisa Ananda kerjakan ya. Seperti itu dari Bapak ucapkan kembali jazakumullah khairan atas perhatian Ananda sekalian. Tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu kan. Kalau yang kita nggak semangat, siapa lagi gitu yang akan semangat nanti? Orang tua misalkan akan berpulang, kita harus hidup juga insyaallah kan. Ya intinya dengan belajar adalah modal kita untuk meraih masa depan, dan intinya dengan izin Allah segala sesuatu, berdoa kepada Allah diberikan segala sesuatu yang terbaik ya. Dan semangat belajar ya, pesan dari Bapak. Ya, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.